Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pipidia Aprianti Sangkota, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai isu-isu nasional dan global di bidang ideologi politik. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Terdiri dari saya sendiri, Zakia Taya Nabila dengan standbook A41120023, dan keempat teman saya yaitu pemateri pertama, Nur Afia standbook A41120019, pemateri kedua, Indah Cahyana standbook A41120021, pemateri ketiga, Intan Cahyani standbook A41120020, dan pemateri keempat atau terakhir, Ulfia standbook A41120024. Berikut adalah materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Afia dengan standbook A41120019. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai isu global dan isu internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu isu. Isu adalah suatu konsekuensi atau beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah publik melalui tindakan legislatif atau perundangan Hainsworth, dan itu menurut Hainsworth dan Meng. Sedangkan isu global sendiri adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut, salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Isu nasional yang pertama ada isu lingkungan hidup, dua isu melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada isu peningkatan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan AHGT terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. 4. Terorisme dan radikalisme. Banyaknya warga Indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan terorisme seperti ISIS. Isu global dalam bidang politik salah satunya yaitu isu proliferasi senjata nuklir. Jadi isu ini merupakan salah satu isu yang menonjol dalam globalisasi politik dunia. Pentingnya isu nuklir terlihat dari dibuatnya Non-Proliferation Treaty atau biasa disingkat dengan NPT. Jadi NPT merupakan sebuah perjanjian internasional yang dibuat untuk mencegah penyebaran penggunaan senjata nuklir dan teknologi senjata. NPT ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968. Ada 1.809 negara berdaulat yang menjadi pihak NPT, dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu negara-negara nuklir dan negara-negara non-nuklir. Ada 5 negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir. Di antaranya ada Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Ulfia, standbook A41120024. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai isu global terkait lingkungan hidup. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Sebelumnya, orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak faktor-faktor alam seperti iklim yang meliputi suhu, curah hujan, kelembaban, tekanan udara, dan lain-lain. Belakangan, orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Yang menjadi masalah global yang mempengaruhi lingkungan juga misalnya pertumbuhan penduduk yang amat pesat. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi.
dan pada masing-masing kebutuhan ini ada pada lingkungan. Contoh dari kebutuhan lahan, perkotaan, dan lahan pertanian. Memenuhi kebutuhan ini akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah resapan air semakin berkurang, akibatnya terjadi krisis udara tanah. Di sisi lain, di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor, karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian karena resapan air ke tanah berkurang, terjadilah mengalir di udara permukaan. Dan ketika kondisi ini bersonasi dengan ke kanan saluran air yang buruk dan terjadilah banjir. Masalah eksploitasi energi. Saat ini Indonesia misalnya masih sangat bergantung pada sumber energi minyak bumi. Ini yang akan menjelaskan dan betapa hebohnya pemerintah dan masyarakat akibat masalah minyak. Pemerintah bingung untuk anggaran belanja negara karena besarnya kontes untuk impor minyak. Oke, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.